Kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga didahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan. Wah, hebat tuh Pak Jiwen. Wah, kasih ulang balik tuh. Halo guys, selamat malam, tengah hari, pagi kepada kamu semua. Dan nama saya Leon dan ini adalah anak saya. And welcome to Filipino Channel. So hari ini kita banyak terima request daripada kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. So, hari ini review di channel Kumparan. Ya, ini berdasarkan di tajuk dia bilang hidup berbeda agama di dalam satu atap. Wah, kita jarang dengar agama itu memang kalau berlainan biasanya tidak bengam. Tetapi di Manila kami tidak kira bangsa, kami tidak kira agama, asalkan itu orang hormat kita, kita hormat dia. Begitu saja. Kalau musim ada banjir kah, hujan kuat kah, masjid pun kami kasih pakai, kami punya gereja, boleh sembahyang di sana. Dan bukan saja ini cakap kosong, itu semua masuk berita. Jam tahun lalu itu ada dalam berita yang di Manila itu di Quiapo, semua yang di masjid sana berpindah ke gereja sebab diorang punya masjid banjir. Begitu kami di Manila, adik beradi, bersaudara. So guys, untuk tidak membuang masa kita tengok video ini, dan ya kamu jangan lupa ada lagi di di sini dan di belakang ataupun di penghujung video ini. So untuk tidak membuang masa kita review video ini. Kita subscribe dulu di channelnya, pasang lonceng, sudah itu kita play video ini. Ada semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Loh, kok orang Islam ada di gereja, bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah, ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sama juga lah tempat kami pun begitu. Kalau kamu datang di Manila, kena respect lah agama yang ada di Manila. Kalau di kawasan Islam tuh kena respect orang punya. Dan kalau masuk di Chinatown itu kena respect juga Cina punya. Iya. Begitu, sebab bermacam-macam agama ada di sana. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di kampung sawah yang toleran, yang bineka dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal kampung sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami. Ya. Dari durang memang bukan lagi baru. Ya. Dari dulu. Orang ikut generasi. Kan berapa bagus kalau orang semua begitu. Kampung-kampung begitu tetap damai punya. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya, bagus kan? ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap. Kalau kita cakap assalamualaikum, bukan semestinya itu kita pakai untuk orang Islam saja, tidak. Contoh, sebagai kamu contoh. Satu contoh dia, kalau kamu di negeri Arab, kan? Kau mesti cakap assalamualaikum, biarpun kau bukan Islam, sebab bahasa, kan itu bahasa Arab begitu. Jadi bukan semestinya orang cakap assalamualaikum orang datang rumah. Tidak semestinya kamu mau marah, kau Kristen cakap begitu, bukan. Kalau saya lah, sebab itu bahasa.
bukan bilang, wih kau Kristen kau tidak boleh cara begitu. Ya, kadang-kadang saya terdengar juga sama kawan-kawan saya begitu apabila saya datang tempat gereja. Assalamualaikum, dia bilang, wih kau Islam sudah, bukan semestinya begitu. Kan itu bahasa. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silakan. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di Kampung Sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah. Diorang hidup aman. Satu Kristen, satu Islam. Yang unik di tempat diorang ini boleh kawin biarpun berbeda agama. Wah, itu memang luar daripada biasa. Sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Anak dia pun beda agama juga. Ya, ada yang memihak sama mamanya, ada yang memihak sama bapak dia. Unik betul. Saya pun sukalah tengok begitu. Tidak kisah, banyak juga keluarga kami kawin orang Islam, oke juga. Ada juga yang keluarga saya sendiri, ada yang masuk Islam sudah. Adik-adik saya. Jadi kami kalau Christmas semua. Kalau hari raya juga semua. Begitu saja. Kawin silang, maksudnya kawin silang itu ya dari Katolik nikah ke Islam, dari Islam ada yang silang nama dia. Ke Katolik. Contohnya saya ini, ibu kan dari Muslim ke Katolik. Jadi kan dia kan memang orang tuanya orang ada. Jadi ibu dagang sini, dia orang tuanya orang ada. Jadi dia sawahnya luas. Terus ibu setiap saat bantuin numbuk, bantuin masak di rumah ibunya dia, ngebantuin nandur, nyambut itu awalnya. Dulu ibu nikah sama bapak, ya biasa-biasa aja. Ibu kan acara di gereja, apapun ibu ikutin. Biarpun bapak masih lain agama, makan sehari-hari. Awal bangun tidur, ibu kerjain kopi sama sarapan. Wah, syoknya. Terus pas siang kira-kira jam 10. Kan sama-sama. Ntar siangnya dikasih kopi. Ntar sore jam 5-nya ibu kasih makannya. Sabar, yakin. Sembahyang di rumah dia ya. Kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, serta ponakan-ponakan, saling damai dan rukun. Contohnya seperti saya ini. Itu paling penting. Di Kampung Sawah itu kami punya yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga itu ada satu keluarga yang terdiri dari agamanya Muslim, kemudian agamanya Kristen, agamanya Katolik, sementara itu satu keluarga utuh gitu. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sebetulnya sudah lama sekali itu berlaku di Kampung Sawah. Ya cuma memang dengan adanya perkembangan teknologi dan dengan adanya perubahan media yang begitu drastis, ya akhirnya ini menjadi seperti seolah-olah booming gitu. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Kami menyadari bahwa gereja itu ada bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga gereja itu ada untuk berdampak dengan lingkungan. Juga gereja hadir karena ada lingkungan di sekitar. Kampung Sawah itu sebetulnya saudara bersaudara. Satu dengan yang itu tali persaudaranya itu kuat. Jadi ada yang jemaat di Kampung Sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Al-Jauhar. Kami punya komitmen bersama antara GKP Pasundan, antara Gereja Katolik dengan Masjid Agung Al-Jauhar. Itu kita punya komitmen bersama bahwa kita adalah simbol tadi ya toleran,
kita simbol di mana kampung sawah itu sebagai kampung persaudaraan. Kita biasanya umat Islam itu dengan panggilan jiwanya setiap emang Natal sudah kepanggil. Jadi ketika emang ada acara-acara di Natal dan Tahun Baru, pasti kita mau anak mudanya, mau orang tuanya pasti ikut bantu di sana. Kita saling menghormati aja keyakinan kita. Kalau misalnya dia orang Kristen, ya berarti kita harus menghormati ibadahnya cara orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya berarti kita juga harus menghormati agamanya orang. Jadi nggak ada tuh kita saling. Itu yang kita respect. Kata-kata dia begitu, saling hormat. Wah, salut. Memang terbaik. Kalau dunia begini, aman. Menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain. Dulu kan kita toleran itu nggak saya sekarang ya diekspos. Tapi kalau kita kan udah turun-temurun, ketika ada orang baru, mungkin dari daerah mana-mana nih, loh kok orang Islam ada di gereja, bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah, Bagus, ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Yang bisa membuat mereka mempertahankan toleransi adalah justru kesadaran mereka tentang kuatnya kebudayaan yang historis yang ada di tengah-tengah mereka, dan di tengah lumpur becek kampung sawah itu yang namanya kebudayaan Betawi yang memperlihatkan kepada mereka aspek interkulturalisme. Siapa kita? Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kampung sawah, kita semua. Besar nggak kampungnya? Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga di dahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan. Wah, hebat tuh Pak Ciwen. Wah, kasih ulang balik tuh. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga di dahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan. Wah, dia ada pantun lagi. Punya hebat pantun dia. Pantun yang mantap, ah. Gitu. Wah, itulah sungguh bagus. Senang hati kita tengok video ini. Betul-betul senang hati kita tengok video ini. Biar berbeda agama, kalau dunia macam itu kan di kampung sawah, tiada masalah kita. Iya, saya rasalah memang aman dunia kalau sudah begitu. Sebab kebanyakan masalah dunia ini bermula daripada bergaduh-gaduh agama. Kadang-kadang bukan cerita agama, tapi sebabkan berlainan agama, dia punya hati tidak senang sama itu satu orang, begitu. Sama tidak kuku persaudaraan dorang. So oke guys, sampai sini dulu video ini, dan saya harap kamu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. So God bless you all guys, and mabuhay po. Bye bye.